Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama mengadakan doa pagi. Sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kami datang kepadamu sebab kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322, baitnya yang kedua. Tuhan sudah memberi kepada kita kehidupan, sudah memberi kepada kita nafas hidup dan juga kekuatan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami datang pada saat ini. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami juga sering berbuat dosa. Atas kesalahan yang kami perbuat itu, kami mengakui dosa secara pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, kekerasan hati kami. Ampunilah kami ketika kami merancangkan yang jahat atas sesama kami, ketika kami mengeraskan hati, ketika kami tidak sanggup mengampuni, ketika kami menyimpan iri hati, kebencian, amarah, dendam. Ampunilah kami. Terlebih ketika kami melakukannya kepada orang-orang yang telah mengasihi kami,
Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami juga melakukannya terhadap keluarga kami. Inilah kami ya Bapa, kami semuanya dengan segala kerendahan hati datang, mengakui segala dosa-dosa kami itu. Ketidakmampuan kami mengendalikan diri telah membawa kami jatuh ke dalam dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami ya Tuhan, inilah kami yang datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa-doa pribadi kita dan juga doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita masuk dalam doa pribadi kita. Saya persilahkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang. Kami membawa pergumulan hidup kami pribadi masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami, akan memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami sukacita, supaya hari-hari dapat kami lewati dengan bahagia. Sebab kami percaya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tidak dibiarkan jatuh tergeletak, tetapi Tuhan memberkati kami. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kepada kami damai sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Yayu Amperawati, Ibu Munasi Arsam, Ibu Ariati Samuel, Ibu Jafar, Ibu Winarti, Ibu Bambang, Bapak Ahmad Alfiandi, Bapak Tatak, Bapak Endro, Bapak Aryono Kasimo, Bapak Dwijo, Bapak Endro Mulyono, Bapak Siswanto Adi, Saudara Rio, dan Saudara Niko. Sedangkan dari Cerme, Bapak Benoyo, Ibu Kebi dari Balong Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Berkat-Mu mengalir dan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa, kami juga datang pada saat ini, kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di tengah-tengah pandemi ini harus belajar di rumah. Kami mohonkan berkat semangat, kesehatan, dan juga rezeki yang cukup bagi orang tua untuk memfasilitasi anak-anaknya belajar di rumah. Demikian pula ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang mengerjakan tugas akhir, Tuhan yang memberkati mereka juga berhasil dengan pendidikan, menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Yang sedang mencari tempat untuk bersekolah, Tuhan juga memberkati supaya anak-anak kami mendapatkan tempat sekolah yang baik dan Tuhan memberikan kecukupan rezeki. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di luar kota, di luar negeri, Tuhan yang memelihara, yang menjaga, supaya anak-anak kami dimanapun berada, dijagai dengan keselamatan, damai sejahtera, dan iman yang kuat. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohonkan berkat pekerjaan yang baik dan menjadi rezeki bagi mereka. Yang sedang merintis dan memulai usaha, Tuhan berkati, supaya usaha yang sedang dijalankan mendapatkan hasil dan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati supaya pekerjaan itu tetap menjadi rezeki bagi mereka dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya. Saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus, yang baik bagi saudara-saudara kami ini. Demikian pula yang sudah menikah, Tuhan berkati supaya kami semuanya hidup setia, menjaga kehidupan rumah tangga kami, saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang menantikan keturunan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami mohonkan berkat anak yang menjadi keturunan bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini.
Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Gresik. Kami mohonkan berkat kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di dalam gereja kami. Tuhan yang memberkati agar kami tetap hidup rukun bersama, saling menghormati dan saling menghargai. Demikian pula ya Tuhan, kami bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain, saling menopang dan saling menguatkan. Dijauhkan dari roh pemecah belah. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mempersembahkan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui berbagai macam bentuk pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Gresik. Tuhan berkati supaya mereka semua mempersembahkan hidup dengan sebaik-baiknya. Dan pekerjaan mereka juga diberkati. Dan kami semuanya Tuhan berkati, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Keluarga kami juga dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan di dalam pekerjaan pelayanan kami. Bapa, kami juga percaya Tuhan juga memberkati proses pelayanan secara virtual, supaya segala bentuk persiapan yang kami lakukan untuk produksi berbagai macam video, proses editing, Tuhan juga berkati supaya kami semuanya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, sehingga semua proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa. Kami mendoakan secara khusus saudara-saudara kami, panitia pembangunan, panitia unduh-unduh, panitia Natal, semua mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Semua acara itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, Tuhan yang memberikan kecukupan dana. Demikian juga kami berdoa untuk PKT yang sudah kami programkan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan Tuhan yang memberikan kecukupan dana. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Rumah ibadah kami juga kami serahkan supaya dilindungi, dijauhkan dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat Indonesia aman, damai, sejahtera. Dijauhkan dari perpecahan, dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya penanganan COVID-19 di Indonesia juga berjalan baik. Vaksin yang ditemukan dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan merata, sehingga vaksin ini juga bermanfaat dan penyakit COVID-19 dapat hilang dari muka bumi. Saudara-saudara kami yang bekerja di ujung tombak dari proses penanganan COVID-19 ini, biar Tuhan yang melindungi mereka semua juga diberi kesehatan dan keselamatan. Kami mohonkan berkat juga untuk para pemimpin bangsa kami. Mereka memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Biarlah kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kerukunan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami dengan rezeki yang cukup, kesehatan, umur panjang, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Demikian pula ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami semua setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga mohonkan berkat untuk sawah-sawah dan ladang-ladang seluruh warga yang ada di Cerme dan Balong Tunjung. Tuhan berkati supaya sawah dan ladang itu memberikan hasil yang baik, diberikan air yang cukup, dijauhkan dari segala hama dan penyakit. Terima kasih Bapa, inilah kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa sebelum membaca kitab suci. Mohon terang bimbingan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa isi Alkitab yang kami baca pada hari ini dan bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat 5 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul untuk kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini memberikan tekanan supaya kita berhati-hati dengan pengaruh yang tidak baik yang hadir dalam kehidupan kita. Karena pengaruh yang tidak baik itu bisa memberi dampak yang sangat besar, seperti ragi yang masuk ke dalam adonan tepung. Lalu kemudian tepung dan adonan kue yang awalnya sedikit bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ada pengaruh yang tidak baik itu bisa juga merusak kehidupan kita. Seperti yang dimaksud Yesus bahwa ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu bisa mempengaruhi iman seseorang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga mengawas-awasi diri kita sendiri. Adakah pengaruh-pengaruh negatif yang kita terima dari luar, yang itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku kita, menjadi seseorang yang lebih buruk, bukan menjadi seseorang yang lebih baik. Pengaruh-pengaruh itu kadang dihadirkan dalam diri kita oleh seseorang memang untuk merusak kita atau merusak relasi kita dengan seseorang. Maka dari itu kita perlu mengawasi diri kita. Kita perlu waspada dengan pengaruh-pengaruh yang masuk kepada diri kita, supaya pengaruh yang datang itu adalah pengaruh yang baik. Dan mari kita juga mengawasi diri kita, apakah kita memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kehidupan orang lain. Jangan sampai justru ragi yang kita bawa ini menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikehendaki Yesus dalam bacaan kita. Dan di dalamnya itu berlilitan dengan kisah tentang ketidakpercayaan. Ketika kita menjadi tidak percaya, kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kita yang tidak percaya ini juga mudah diberikan pengaruh yang tidak baik. Oleh karena itu, kita perlu menjadi percaya, menjadi lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan. Lebih-lebih di tengah pandemi seperti ini, ada banyak saudara-saudara kita
dari aliran saksi Yehova yang juga tetap berkeliling di tengah pandemi ini untuk mempengaruhi kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu Bapak Ibu perlu waspada juga akan kehadiran saudara-saudara kita dari saksi Yehova. Di mulut mereka itu manis sekali, tetapi jikalau masuk ke dalam ajaran mereka membuat kita tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kita sekalian menjadi lebih kuat imannya, tetap percaya bahwa karya Allah tinggal di dalam diri kita. Semakin dekat dengan Tuhan, kami Majelis Jemaat menghadirkan sirih bagi para Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terpelihara kerohanian spiritualitas harian. Dan untuk anak-anak, dari mulai Senin, Selasa, Kamis, Jumat kami juga menghadirkan video. Mohon orang tua mendampingi anak-anak supaya anak-anak juga terpelihara imannya dan pada akhirnya anak-anak tidak mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini marilah kita mengakhiri doa bagi kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, yang membuat kami jauh dari yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Dan biarlah kami bisa menjadi pribadi yang kuat imannya dan tetap percaya di tengah situasi apapun. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa bagi kita. Mari kita mawas diri atas diri kita dan ajaran yang ada di sekitar kita, supaya tetap kuat iman kita dengan kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari memohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya kita tetap menjadi berkat. Mari kita mengakhiri doa pagi kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama.